Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Pagi hari ini saya sedang ada di Kecamatan Ngrau. Kecamatan Ngrau Bojonegoro, tapi ini sudah perbatasan dengan Kecamatan Menden. Jadi sebelah barat sedikit itu sudah ada jembatan yang menghubungkan antara Bojonegoro dan Kabupaten Blora. Ini di tempatnya Mas Alvin, tanaman usia 20 HST, sudah dipupuk tabur sekali, dikocor sekali. Rencana mau ditabur 2 kali, dikocor 2 kali. Tadi sudah saya kasih masukan Mas Alvin kalau pengen membuat tanaman sampean ini umbinya besar, nanti pupuknya ditambah. Ini menggunakan sprinkle model payung. Ini model payung, bukan model kupu-kupu. Terus ini lahan bukan lahan sawah, tapi pekarangan belakang rumah. Tapi insya Allah kita doakan semoga lulus seleksi alam dan bisa panen maksimal. Jadi untuk visual tanamannya saya rasa ini kurang subur. Tadi saya masuk ke sini bilang Mas Alvin tanaman sampean kurang subur. Untuk model sprinklenya nanti biar dijelaskan oleh Mas Alvin. Monggo Mas Alvin masuk ke sini Mas Alvin. Tidak apa-apa rokokan, tidak apa-apa Mas Alvin. Pakai ini saja Mas Alvin. Dijelaskan secara rinci Mas Alvin. Monggo. Perkenalkan, nama saya Alvin dari Ngrau Desa Luwih Haji, Kecamatan Ngrau. Untuk sprinkle ini jaraknya ke selatannya jaraknya 3 meter. 2,90 meter untuk hampir 3 meter. Hampir 3 meter. Untuk bentang ke pinggirnya itu 3 meter kurang lah, 295. 295. Ya. Untuk ini pakai selang apa ini? Selang drip Selang irigasi. Drip. Jadi menggunakan selang drip biar agak irit biaya. Biar agak irit biaya. Soalnya juga masih belajar kan, nanti kalau seumpama udah berjalan mungkin bisa diganti paralon juga. Oh, kalau berjalan ke depannya paralon juga. Ini luasan kurang lebih 1000 meter karena benih 1 kintal ya. 1 kintal. Ini membutuhkan berapa sprinkle? Ini kurang lebihnya sprinklenya 130. 130 sprinkle. Untuk cara nyiramnya seperti apa? Versi jenengan? Kalau saya nyiramnya awal tanam, untuk awal tanam itu kita sehari 2 kali. Pagi 1 kali, terus sore 1 kali. Kalau seumpama udah tumbuh kita ambil malam. Jadi agak nunggu cuaca, ini kan cuacanya panas, terik. Nunggu cuacanya agak matahari ini redup ya, kurang lebih jam 5 ke atas lah baru kita siram. Itu 1 kali kalau udah tumbuh seperti ini. Soalnya tanahnya yang atas itu modelnya kering tapi bawahnya masih basah, takutnya pH-nya turun, ngedrop gitu. Yang atas kering tapi bawahnya itu masih basah. Nggih, basah. Terus ini dipasang sendiri. Dipasang sendiri. Sambil belajar. Jujur-jujuran aja Mas Alvin ya. Ini total habis berapa? Kurang lebih. Kalau ini yang lahan kurang lebihnya antara 1 juta. Ya 1,5 itu lah. Kurang lebih 1,5 sampai 2 juta. 2 juta. Nggih. Itu udah sprinkle sama paralon. Soalnya selang dripnya juga kemarin sempat ganti. Awal kita pakai selang drip yang ketebalannya kurang untuk speknya akhirnya pecah. Untuk speknya kurang bagus. Gampang pecah. Terus kita nyari referensi lagi, ketemu selang drip yang agak tebal ini, terus akhirnya alhamdulillah bisa awet. Untuk pemupukannya enggak pernah lewat sprinkle enggak? Belum pernah. Ini menggunakan sipel atau diesel? Diesel. Menggunakan diesel. Nah, kata teman-teman mestinya lebih irit sipel. Ya, Jom. Lebih irit sipel katanya, tapi ini masih menggunakan diesel. Untuk airnya tandon. Oh, tandon, menggunakan air tandon.
kurang lebih sekali nyiram itu butuh berapa liter air? Kurang lebihnya 5.000 sampai 6.000. 5.000 Soalnya sampai tandunya 6.000 liter iya. ya. Itu sekali siram. Dan tadi sudah dijelaskan teman-teman yang minta Gus tolong disepil itu sprinkle dan cara-caranya seperti apa, ini sudah dijelaskan oleh Mas Alvin. Dan Apa? untuk penyiramannya waktu habis tanam setiap hari itu 2 kali, 2 kali. pagi dan Pagi sore. dan sore. Awalnya itu gini Mas, saya kan ya baru belajar tanam bawang merah. Cuma faktor saya di sini kan terus terang aja kekurangan air kalau daerah sini. Makanya saya terus cari referensi kok penyiramannya kalau pakai sprinkle katanya bisa irit, terus saya uji coba sedikit terus ternyata juga bisa. Sebenarnya di sini apa sumbernya susah. Makanya nek ini tak buat terus tanah untuk kontur tanah di sini kan ini tidak bisa di kalenani tidak bisa dikasih air. Pasti hilang. Pasti hilang. Pasti Jadi langsung meresap langsung ke meresap bawah. ke bawah. Makanya terus akhirnya saya cari solusi gimana piye caranya bisa nandur bawang merah ning kene gitu. Terus akhirnya saya cari ini terus ketemu pakai sprinkle ini. Ya, alhamdulillah udah 2 kali panen 3 kali ini. Di musim kemarau yang panjang kemarin dampak apa El Nino apa-apa itu ya alhamdulillah bisa panen. Alhamdulillah bisa panen. Ini karena kemarin saya juga habis ngisi acara di daerah sini. Sebenarnya dekat Nggih, Mas ya dengan sini. nggih. Masih banyak petani yang gagal. Jadi kemarin yang saya datangi, terus ada orang Gondel juga datang, bisa belajar bareng-bareng sama Mas Alvin. Mas Alvin ini juga pemula. Saya tahu beliau ini pemula tapi selalu mencari tahu gimana caranya untuk olah lahan di sini, karena pada dasarnya memang lahan di sini rata-rata asam Mas ya. Asam. Rata-rata asam dan hasilnya memang kurang bagus, tapi Mas Alvin sudah membuktikan bahwasanya untuk model lahan yang asam itu harus dilakukan seperti apa. Miknya Mas mana Mas? Nggih. Nah, ini dulu. Jadi Mas Alvin ini benar-benar pengen membuat lahan di daerah sini itu layak dan pantas untuk ditanami bawang merah. Orang seperti Mas Alvin, kalau saya bilang Mas Alvin, ini saya punya petani ada panen 1:30, Mas Alvin tidak akan pernah bilang ditimbang sak tanah enggak, karena beliau paham. Karena faktor kesuburan tanah dan benih yang berkualitas, olahan yang maksimal. Jadi Mas Alvin ini juga senang belajar. Jadi belajarnya kemana-mana kalau Mas Alvin ini karena selain petani dia juga peternak. Mas ya. Jadi selain bertani, tanam bawang merah, tanam padi, beliau ini peternak juga. Dan bisa didengar oleh orang-orang daerah Blora. Orang Blora itu tanam, fokus saja gimana cara membuat umbi itu sebesar-besarnya. Jadi nanti untuk urusan benih biarkan ahlinya. Ngoten Mas, coba Nggih. jelaskan, monggo dijelaskan. Ya ya saya kan kemarin ya sering lah kalau ketemu sama petani bawang merah yang senior-senior itu sharing-sharing, kita minta ilmu sarannya gimana. Terus kemarin yang terakhir kali itu dikasih masukan. Sampai nek nanam bawang merah piye Mas? Wis nate gawe bibit burung. Nggih, Dek wingi nyobi Pak. Ya wis gak apa-apa Mas, biar tahu kan gitu toh. Terus akhirnya gini, nek masukanku saranku Mas, sampai nek nandur bawang merah, nek iso gawe sak gede-gede nih. Lah mengko nek masalah bibit benih kuwi, engko sampean golek ning gone sing sampean di pedoman dhewe apa golek sing wis cara mono apa ya? Emang dia itu fokus untuk membuat bibit gitu loh. Jadi ya akhirnya oh nggih ngoten nggih, ya dapat ilmu baru lagi lah nek kayak gitu kan. Akhirnya bener nek kemarin saya buat itu pengennya rontok cilik ini terus akhirnya nggak tahu ya berarti pengalamannya untuk kedepannya mungkin insya Allah untuk tanaman saya ya nek arani Mas Gusman disetel sak gede-gede nih Nggih, untuk disetel sak gede-gedene.
semaksimal mungkin. Nanti untuk urusan bibit kan mungkin serahkan udah pada ada ahlinya. ahlinya. Oke Mas Alvin, Oke. terima kasih. Tadi sedikit saya ulas kembali penjelasan dari Mas Alvin. Beliau ketemu temen yang paham di bawang merah. Beliau dikasih tahu sama temennya, Mas Alvin tanam buat bawang merah yang sebesar-besarnya. Nanti soal benih beli pada ahlinya. Jangan berpikir tanam untuk benih. Berpikirlah gimana cara tanam bisa membuat umbi itu besar. Soalnya kita petani bukan pembuat benih. Soalnya kita petani bukan ahlinya benih. Nah, itu benar. Terus di sini saya sarankan Mas Alvin untuk tanaman Mas Alvin ini rencana mau dipupuk tabur 2 kali, dikocor 2 kali. Menurut saya ini bisa dikocor 3 kali dan dipupuk 3 kali kalau benar-benar pengen maksimal. Ya Mas Alvin, ini hanya sekedar masukan dari saya saja karena pengennya tetap umbi yang super. Nah, umbi yang super itu harus kita kasih nutrisi yang cukup. Kalau makanannya tidak cukup, secara otomatis umbi tak akan bisa besar. Terima kasih untuk Mas Alvin untuk penjelasannya. Ini banyak permintaan teman-teman. Mas Gusman tolong jelaskan pembuatan sprinkle, terus cara-caranya seperti apa. Nanti untuk di Rembang, Mas Prin yang akan menjelaskan karena di sini menggunakan payung, bukan butterfly, bukan kupu-kupu. Butterfly, Cuk. Kupu-kupu, Cuk. Kupu-kupu, guys. Jadi bedanya apa kupu-kupu? Terus ini untuk selangnya pakai selang drip. Jadi agak lebih irit biaya. Cuman kalau untuk bagusnya ya tetap harus pakai pipa. Nanti kedepannya Mas Alvin semoga nanti kedepannya pakai pipa. Saya akan selalu bilang bahwasanya yang terefektif untuk tanam bawang merah soal penyiraman tidak lain dan tidak bukan sprinkle. Karena bisa kita atur. Dan biaya produksi semakin irit. Ya Mas ya? Oke guys. Baru ini juga pakai sprinkle rencana yang bibit baru datang ini. Oh iya. Ini saya kesini sambil ngantar benih. Dan yang baru ini rencana juga mau pakai sprinkle. Jadi untuk khususnya Kabupaten Blora dan wabil khusus Kecamatan Menden dan Kedung Tuban kan deket ya. Langsung bisa rembuk-rembukan sama Mas Alvin, ngumpul-ngumpul bareng. Deket kok tempatnya Mas Alvin dan enak untuk sharing-sharing. Luar biasa, sangat enak. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Mas Alvin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Habis ini kita akan lanjut ngantar benih ke daerah Pati. Habis dari Pati kita lanjut ke Rembang sidak lahane Pak Didik dan melihat tanamannya Pak Anto. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.